Halo Sobat SAC, welcome back to Settle. Seperti biasa, video-video kita kali ini kita akan bahas tentang fitur-fitur yang bisa kita maksimalkan, terutama di Accurate Online. Oke, di video kali ini kita akan sedikit bahas tentang pajak nih, gitu kan. Pajak-pajak apa aja yang bisa kita maksimalkan penggunaannya atau settingannya di Accurate Online, gitu. Nah, yang mau kita bahas pertama di sini adalah tentang PPh 21, lalu ada pajak impor dan juga pajak yang tarifnya 1,5% ya dari transaksi import biasanya gitu. Terus bisa gak sih dalam satu transaksi itu kita menggunakan dua pajak di Accurate Online? Oke, nanti kita akan bahas videonya, tapi buat teman-teman yang baru pertama kali lihat videonya SAC, jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalau ada video terbaru teman-teman bisa langsung dapat update-annya secara cepat. Oke, tanpa buang-buang waktu langsung aja kita bahas detail ke videonya. Mari kita lanjut. Sebelum kita jelaskan di Accurate Online ya, kita mesti pelajarin dulu pemahamannya dulu nih. Pertama dari PPh 21 yang sekarang itu settingannya ada TER ya gitu kan, TER gitu loh. Nah, PPh 21 ini adalah pajak yang dipotong oleh pemerintah apabila kita mendapat imbalan atau upah dari hasil pekerjaan kita gitu ya. Misalnya dari gaji, honor, tunjangan, dan lain-lain ya. Apapun yang kita dapat dari hasil pekerjaan kita itu akan dipotong menggunakan PPh 21 oleh pemerintah gitu. Ya, itu yang pertama. Nah, tadi saya sebutin ada TER gitu kan. Apa sih TER itu? TER itu kepanjangan dari tidak efektif restitusi gitu kan. Jadi kalau nanti di setiap tahunnya kita ada kelebihan bayar gitu kan, nah itu bisa kita restitusikan gitu ya. Jadi tentang peraturan yang terbaru itu dari bulan 1 sampai 11 itu rata, dan di boomnya itu di bulan 12 untuk pajaknya. Jadi kurang atau lebihnya maka akan diakumulasi atau dikalkulasi di bulan ke-12 untuk pemotongan pajaknya untuk kita para pekerja yang mendapat imbalan dari perusahaan. Siapa saja sih yang wajib membayar PPh 21 ya? Warga negara Indonesia semua yang mendapat keuntungan atau penghasilan dari pekerjaannya itu wajib dipotong PPh 21 ya, terutama di bagian pendapatan ya, income ya. Misalnya kita melakukan kita ada jasa desain website gitu kan, nah itu pasti kena potong PPh untuk pajaknya gitu kan. Kita terima gaji nih, misalnya kita memang karyawan gitu kan, itu pasti ada potong PPh-nya ya. Baik itu karyawan kontrak, lepas, freelancer, siapapun yang mendapatkan imbalan atas pekerjaannya dia, itu pasti akan dipotong PPh 21 untuk pemerintah. Gimana cara menghitung PPh 21? Nah, kalau kayak gitu sebenarnya teman-teman bisa cari ya di googling gimana sih perhitungan PPh 21. Cuman basicnya adalah sudah pasti tarifnya ini berbeda-beda tergantung dari nominal pencapaian kita. Jadi range segini sampai segini tuh tarifnya berapa persen, range pendapatan kita segini sampai segini tuh berapa persen dalam 1 tahunnya gitu. Jadi range-nya nanti teman-teman bisa googling berapa sih tarif PPh 21 yang kena saya dalam 1 tahun. Oke, misalnya seperti ini. Gaji kita sebulan anggaplah 10 juta gitu kan, dikali selama 1 tahun 12, 120 juta. Nah, 120 juta itu masuk ke golongan yang berapa persen untuk PPh 21-nya gitu. Jadi ada range-nya dan juga ada persentasenya memang sudah diterapkan oleh pemerintah dari awal. Lalu bagaimana perhitungan apabila sekarang menggunakan sistem TER ya, TER gitu kan. Jadi perhitungannya adalah bulan 1 sampai 11 itu sama ratakan gitu kan. Jadi pemotongannya berapa berdasarkan gaji per bulannya. Jadi kalaupun nanti di bulan tersebut di tahun tersebut ada kenaikan atau pendapatan lebih atau kurang yang mereka dapatkan, itu akan dihitungnya di bulan 12 nanti gitu kan. Jadi entah lebih atau kurang itu akan dikalkulasi di bulan 12 nanti gitu. Karena itu mencegah kayak misalnya ya kan ada pemberhentian pegawai gitu kan, ada kenaikan gaji atau lainnya, itu akan dihitung di bulan 12 nanti pajaknya lebih atau kurang. Yang kedua, pajak impor ya. Dari kalimat aja mungkin teman-teman udah tahu pajak impor itulah pajak yang akan dikenakan kepada kita apabila kita melakukan pembelian barang dari luar negeri ya. Biasanya ada biaya masuk, PPN import, dan pajak-pajak lain yang berlaku gitu kan. Jadi pajak itu mesti kita bayarkan apabila kita melakukan pembelian barang dari luar negeri pastinya. Mengapa harus ada pajak impor dan mengapa pajak impor itu penting ya? Tentu diutamakan adalah sebagai penghasilan untuk negara ya, karena kita kan diajarkan untuk membeli barang yang ada di negara kita sendiri gitu. Namun apabila kita tidak ada di negara kita sendiri, nah maka barang tersebut
perlu kita lakukan import ya dari luar pastinya gitu kan. Nah, terhadap pembelian tersebut kita dikenakan pajak impor tersebut untuk pemasukan devisa ke negara kita. Jenis-jenis pajak importnya pun tuh banyak sekali gitu kan. Biasanya juga dikategoriin terhadap barang-barang tertentu ya kan. Misalnya kayak elektronik itu berapa, kendaraan mewah itu berapa. Tentu itu pajak importnya akan berbeda-beda tergantung dari penggolongan barangnya ya. Biasanya jadi dikelompokkannya itu berdasarkan barang. Kalau barang komoditi itu berapa persen untuk pajaknya, barang mewah itu berapa persen biaya importnya gitu. Jadi hal itu yang perlu kita fokuskan apabila kita melakukan import dan nanti menggunakan Accurate Online. Jangan sampai kita salah hitung, apalagi sampai salah jurnal di Accurate Online-nya. Nah, lalu ada kejadian juga bahwa PPN impornya itu transaksinya hanya 1,5%. Kita biasa di Indo itu kan 11% ya PPN masukannya gitu kan. Nah, tarif PPN ini juga bisa kita lakukan penyesuaiannya di Accurate Online tentunya gitu kan. Gimana sih cara untuk setting PPN yang 1,5% ini di Accurate Online, itu bisa atau enggak gitu ya. Jadi ini pun sudah bisa diaplikasikan di Accurate Online. Gimana cara membuat master PPN 1,5% di Accurate Online? Ya, teman-teman cukup masuk ke Accurate Online-nya, masuk ke modul pengaturan. Nanti di situ ada pajak gitu kan. Nanti di situ tinggal disetting gitu kan. Masuknya ke pajak apa? Misalnya pajak pertambahan nilai gitu. Lalu disetting di situ akan ada persentasenya. Berarti di situ ditulis aja 1,5%. Lalu kita setting akun-akunnya kemana gitu kan. Itu PPN masukannya ke mana gitu ya. Jadi bisa disetting dari master pajak yang ada di Accurate Online gitu. Setelah itu ya kita terapkan di barangnya, ada di barang apa aja gitu kan. Jadi setting lagi di master barangnya, oh barang ini bisa kena PPN karena barang ini kita belinya dari luar negeri nih gitu kan. Nah, untuk barang ini dia akan kena lagi PPN 1,5%-nya itu gitu loh. Lalu bisakah di Accurate Online untuk satu barang dia dikenakan 2 PPN gitu ya? Jawabannya adalah bisa. Ya pertama tentu di barang itu perlu kita setting dulu dia ada pajak apa aja gitu kan. Ada PPN yang tadi ya import misalnya gitu kan, terus ada PPN dari kita juga gitu loh. Nah, itu yang perlu disetting di barang tersebut. Setelah barangnya itu disetting, maka pada saat kita melakukan input pembelian nanti akan ada centang pajaknya di situ. Pajak apa aja yang dikenakan untuk barang import kita ini ya. Nanti tinggal ditambahkan lagi misalnya ada biaya tambahan, biaya masuk itu kan tidak melekat ke barangnya gitu. Nah, itu ditambahkan lagi di bagian biaya atau expense-nya yang ada disediakan di modul pembelian di Accurate Online-nya. Ya, studi kasus kita terhadap perusahaan yang melakukan impor barang tentu saja kita terapkan di beberapa klien kita yang melakukan proses impor tersebut gitu kan. Karena memang agak lumayan sedikit rumit gitu kan, karena biasanya ada kayak biaya biaya kirimnya, dan biaya kirimnya mau dibebankan sebagai HPP barang tersebut gitu kan. Itu pun ada fiturnya di Accurate Online untuk kita mengalokasikan biaya ke barang yang sudah kita beli dari luar tersebut gitu loh ya. Selain yang tadi PPN yang mungkin berbeda yang nggak 11% gitu kan, 1,5%, lalu ada biaya-biaya lainnya yang mau kita masukkan sebagai nilai persediaan barang tersebut, itu sangat bisa dilakukan di Accurate Online ya, dan itu sudah kita terapkan juga ke beberapa customer gitu. Itu sangat memudahkan mereka dalam melakukan pengontrolan biaya, tentunya bagian pajak ya diutamakan gitu kan. Jadi mereka bisa cek gitu kan dalam 1 bulan misalnya berapa sih PPN import yang saya dapat gitu kan dari vendor saya di luar gitu. Nah, itu yang memudahkan mereka juga dalam melakukan transaksi nanti ke penjualannya gitu kan. Karena oh beli barang harga segini ada biaya ini biaya itu, tentu HPP-nya semakin tinggi, sehingga dalam penetapan harga jualnya nanti pun perhitungannya lebih mudah lagi. Kesimpulannya, di Accurate Online itu sangat bisa mengcover jenis-jenis transaksi baik itu dari luar ya gitu kan, atau transaksi pajak yang baru yang mungkin diterapkan baru juga di Indonesia, itu sangat mungkin tercover karena Accurate Online sendiri adalah buatan anak bangsa ya, buatan Indonesia, sehingga apapun peraturan yang mungkin pengusaha-pengusaha dapatkan itu pasti bisa dilakukan juga di Accurate Online gitu. Misalnya saya beli barang di sini kena pajak gini-gini itu Accurate bisa gak sih? Jawabannya harusnya bisa gitu kan. Tinggal bagaimana cara setting di Accurate-nya agar proses tadi itu bisa kita terapkan di Accurate Online-nya gitu ya. Jadi jangan ragu untuk menggunakan Accurate Online karena harusnya sudah bisa mengcover segala macam kebutuhan bisnis Bapak dan Ibu.
Oke, demikian untuk video kita kali ini tentang gimana sih pengaturan pajak apabila kita beli barang dari luar negeri ya. Tadi ada PPN impor, biaya masuk, lalu ada PPN dan lain-lainnya gitu kan. Itu sangat bisa diterapkan di e-kiret online ya. Jadi tidak perlu khawatir lagi atau tidak perlu ragu lagi, bisa gak sih ini diterapkan di e-kiret online ya. Jawabannya adalah bisa. Oke. Nah, sebelum saya akhiri video ini, saya ingatkan kembali teman-teman jangan lupa di subscribe channelnya SAC dan juga diaktifkan loncengnya supaya apabila kita publish video baru teman-teman bisa langsung dapat notifikasinya ya. Dan kalau ingin ada request membahas fitur atau video apa kepada kita, silahkan komen di kolom komentar video di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video Setalk selanjutnya. Sampai bertemu lagi, dadah.